Ya, halo semua. Selamat datang di kuliah keamanan siber Indonesia. Eh, ini adalah bagian dari rangkaian kuliah kebijakan keamanan Indonesia dan beberapa poin yang akan kita eksplorasi di sini termasuk kerangka teoretik tentang apa yang dimaksud dengan cyber power, beberapa tren lanskap keamanan siber global, regional Asia Tenggara, kemudian nasional Indonesia, dan tentu pemetaan kebijakan keamanan siber nasional yang saat ini ada. Indonesia sebagai negara yang mengalami demokratisasi atau transisi demokrasi, di saat yang sama juga melakukan penguatan beragam sektor keamanan. Dan yang menarik jika kita melihat domain cyber, maka seluruh sektor keamanan Indonesia, baik militer, penegakan hukum, maupun intelijen, memiliki tingkat penggunaan domain cyber yang semakin meningkat. Eh, ada beberapa hal yang menarik jika kita melihat penggunaan domain cyber untuk sektor keamanan di Indonesia. Tetapi saya kira eh, yang paling kita harus perhatikan sebenarnya adalah sektor intelijen, karena sektor intelijen adalah sektor yang sebenarnya diharapkan untuk bisa meningkatkan keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Disitulah semestinya terjadi information gathering, information analysis, dan juga uh, uh, penangkalan, pengumpulan dan analisis informasi oleh aktor-aktor pesaing kita, sehingga uh, berkelindannya sektor intelijen dengan domain cyber sebenarnya adalah sesuatu yang kita di hubungan internasional harus bisa melihat lebih dekat. Uh, Secara umum di domain cyber di Indonesia ditandai dengan kesenjangan. Kalau kita lihat di sini data yang disajikan oleh APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu ini di tahun 2018 kita melihat bagaimana pengguna internet itu masih terpusat di Pulau Jawa, ya. Lebih dari setengah pengguna internet Indonesia, yaitu 64,8% dari populasi Indonesia, ya. Sebagian besar, lebih dari setengah itu berada di Pulau Jawa. Sehingga meskipun tingkat penetrasi internet di Indonesia itu cukup tinggi, tetapi jika kita lihat sebarannya di pulau-pulau di Indonesia masih lebih banyak di Pulau Jawa. Dan Indonesia Timur bahkan Kalimantan memiliki porsi yang sangat kecil. Di sisi lain, kita juga melihat integrasi digital dari berbagai sektor di Indonesia. Dan jika kita melihat porsi dari e-commerce misalnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kita akan melihat bagaimana e-commerce saat ini lebih kurang 4 atau 5% dari GDP Indonesia, dan di tahun-tahun yang akan datang akan meningkat, kemungkinan di tahun 2025 ke atas sudah mulai mencapai 10% dari GDP. Nah, Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar keempat di dunia menghadapi peluang sekaligus ancaman besar dengan perkembangan teknologi digital dan internet, baik dari dimensi sosial, politik, dan ekonomi, ya, termasuk misalnya provokasi politik, misinformasi dan disinformasi, informasi-informasi yang ditujukan untuk menciptakan provokasi antar golongan, antar etnis, dan ujaran-ujaran kebencian, ideologi radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Namun di era kontemporer,
eh, ancaman yang dihadapi Indonesia juga semakin bersifat teknis, tidak hanya ideologis, ya, termasuk hacking, pencurian data, penipuan daring, dan tindakan kejahatan lainnya. Ini semua tentu menjadi concern bagi perkembangan keamanan cyber Indonesia selanjutnya. Salah satu kerangka teori yang bisa bermanfaat bagi peneliti-peneliti hubungan internasional dalam melihat kekuatan cyber suatu negara adalah apa yang dimaksud dengan cyber power. Cyber power bisa bermakna manipulatif, tapi juga bisa bermakna positif. Cyber power dapat bermakna akumulasi kekuatan dalam menciptakan suatu relative strength atau kapabilitas relatif terhadap aktor pesaing, tetapi juga bisa bermakna value atau nilai yang dipromosikan oleh suatu aktor di ruang cyber. Beberapa definisi yang dapat kita lihat di sini, misalnya yang sifatnya manipulatif, cyber power is the ability to manipulate the perception of strategic environment. Nah, itu artinya cyber power atau kekuatan cyber suatu negara digunakan untuk menciptakan efek tipu muslihat atau deception terhadap aktor kompetitor, ya, menunjukkan suatu intensi yang bersahabat, padahal sebenarnya terjadi operasi-operasi ofensif di ruang cyber yang ditujukan untuk mencuri informasi atau mendiskreditkan aktor kompetitor secara anonim maupun tidak terlacak, begitu ya. Kemudian ada lagi definisi yang cukup generalistik, ya, the ability to do something useful in cyberspace, the ability to use cyberspace to create advantage and influence events. Yang ini berarti bahwa cyberspace digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan negara terhadap kompetitornya atau secara umum terhadap negara-negara lain melalui tindakan-tindakan yang bisa saja tidak selalu sejalan dengan norma-norma internasional, ya, karena tujuannya adalah menciptakan keunggulan. Tapi bisa saja ini adalah upaya-upaya yang masih berada pada on track, ya, dengan norma-norma internasional. Termasuk di sini mempengaruhi jalannya dinamika internasional. Kita bisa tahu bahwa sejumlah negara di dunia saat ini, ya, termasuk misalnya negara-negara maju, itu memiliki suatu saluran-saluran informasi, saluran TV yang sifatnya global, ya, bisa diakses oleh masyarakat, baik itu lewat TV langganan atau siaran parabola maupun satelit, begitu ya, maupun kita bisa saksikan di video-video streaming di internet, ya. Jadi Rusia misalnya memiliki Russia Today, Inggris sudah lama memiliki BBC, Amerika Serikat sudah lama memiliki CNN, kemudian China memiliki CGTN. Itu semua adalah saluran-saluran informasi yang menyuarakan perspektif dari negara asalnya. Mereka adalah flag carriers, dan tujuannya adalah mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat suatu peristiwa di dunia. Tentu bisa juga kita bayangkan cyberspace itu menciptakan keunggulan lewat cara-cara yang tidak sejalan dengan norma internasional, termasuk
misalnya memanfaatkan kehadiran hackers, gitu ya. Nah, tetapi cyber power yang definisinya saya prefer itu ada dua yang saya highlight situ, ketersediaan human resources dan material resources di dalam suatu lingkungan strategis yang bisa diutilize, bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu efek, ya, menghasilkan suatu efek di ruang siber, maupun bisa menggunakan ruang siber itu untuk pemenuhan national interest maupun pemajuan value-value tertentu. Dan kemudian cyber power bisa juga di sini didefinisikan the ability in peace, crisis, and war to exert prompt, sustained influence in cyberspace and from cyberspace. Ya, jadi prompt and sustained influence. Kata kuncinya di situ adalah influence. Ya. Menciptakan suatu pengaruh yang segera tapi juga berkesinambungan. Ya. Tentu di sini sebagai peneliti kita akan dihadapkan pada kesulitan untuk mengumpulkan evidence, ya. Ya, sejauh mana efek influence yang dimiliki oleh suatu negara itu dihasilkan dari tindakannya di ruang cyber. Ya, kita tahu bahwa tindakan aktor di ruang cyber itu berbeda dengan tindakan aktor di luar ruang cyber, ya, luring begitu ya, luar jaringan, ya. Tindakan aktor di dalam jaringan itu atau daring itu biasanya tidak memiliki efek kinetik begitu ya, kira-kira, dan sulit untuk memiliki klaim yang sama dengan tindakan di luar jaringan. Nah, sehingga akan sulit ya bagi kita. Tapi ini adalah saya kira tujuan kuliah ini bukan untuk mengeksplorasi secara mendalam, ya, kira-kira bagaimana suatu negara memiliki efek melewat tindakannya di ruang siber, ya. Itu kita bisa mengeksplorasi hal itu di kuliah tersendiri, dan ada beberapa hal yang tentunya menjadi pilar dari kekuatan cyber itu sendiri, ya, termasuk di sini ada kultur, kemudian industri teknologi, ya, jejaring informasi, lembaga-lembaga politik, relasi masyarakat dan negara, norma-norma global, dan tentu kemitraan luar negeri, dan inovasi-inovasi teknologi. Nah, jadi inilah cyber power. Di box sebelah kanan itu saya secara khusus melihat bagaimana cyberspace itu diadopsi oleh lembaga intelijen, ya, atau komunitas intelijen, ya. Komunitas intelijen menggunakan ruang cyber atau domain cyber untuk intelligence gathering, intelligence analysis, operasi terselubung atau covert operations, dan diseminasi informasi. Nah, saya kira saya melihat ini secara khusus karena memang intelijen seyogianya adalah sektor yang mendorong keunggulan suatu negara dalam memiliki informasi maupun dalam menangkal aktor kompetitor dalam memiliki informasi yang strategis. Lembaga intelijen harus memiliki suatu adaptasi seiring dengan integrasi ruang digital. Kalau dalam pengumpulan data intelijen, misalnya data yang dikumpulkan lebih banyak berbentuk data digital dibandingkan data fisik, semestinya begitu, ya. Kemudian
Meskipun pengumpulan data semakin masif dan besar, tapi hal ini juga tidak akan bermakna kalau tidak melalui proses analisis, sehingga proses analisis ini juga perlu mengadopsi suatu digitalisasi, ya, termasuk analisis mahadata atau big data analysis yang bisa memberikan suatu yang bisa menggunakan suatu algoritma untuk mendeteksi um, uh, anomali atau dinamika yang diinginkan. Kemudian perubahan operasi rahasia intelijen yang di covert operation atau dalam bahasa Indonesia biasanya itu operasi penggalangan, gitu ya. Ini biasanya juga dilakukan untuk mempengaruhi, ya, opini publik, ya, lewat suatu propaganda. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting tentu adalah diseminasi informasi intelijen. Diseminasi informasi intelijen itu antara komunitas intelijen dengan end user-nya, terutama, ya, pengguna intelijen itu sendiri. Badan intelijen di era kontemporer itu semestinya tidak lagi hanya menggunakan dokumen tertulis dan pertemuan tatap muka untuk melakukan diseminasi intelijen, baik antara end user dengan badan-badan intelijen maupun antara sesama badan intelijen. Jadi mereka perlu memiliki suatu metode-metode yang digital dan secure untuk diseminasi intelijen. Ya, ada ragam bentuk ancaman di ruang siber, ya, menurut karakter operasi siber yang membentuknya. Pertama, serangan pasif, ya. Serangan pasif itu tujuannya untuk mengumpulkan informasi untuk kepentingan yang kompetitif. Aktor-aktor yang terlibat dalam serangan pasif itu memata-matai target untuk mengumpulkan informasi penting yang bisa menguntungkan mereka, dan mereka dalam melakukan hal itu juga berusaha untuk tidak terdeteksi, ya. Kemudian yang kedua adalah operasi cyber ofensif, ya, yang bersifat provokatif, ya. Ya, lebih berbahaya dari yang pasif tentunya. Ya, tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan pesan atau mengungkap suatu informasi yang memalukan atau memprovokasi, ya, menciptakan polarisasi publik. Kemudian yang ketiga adalah operasi yang bersifat disruptif, ya. Ini mengacu pada operasi siber yang menciptakan kelumpuhan sistem, ya, atau kelumpuhan jaringan, ya, karena berlebihnya beban di dalam suatu sistem informasi. Kemudian yang keempat adalah operasi destruktif, yaitu operasi siber yang berusaha mengakibatkan kerusakan fisik dari sistem komputer atau sistem lain yang bekerja dengan pengiriman sinyal terenkripsi lewat jalur komunikasi. Pelakunya bisa berasal dari negara maupun non-negara. Ya, saya kira tren dunia cyber global dapat kita bagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor digital itu sendiri, sektor informasi digital. Kemudian kedua sektor masyarakat, yang ketiga sektor pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah sektor swasta atau sektor kapitalis. Pada sektor informasi digital kita melihat dalam tren dunia cyber kini semakin beragamnya bentuk malware, kemudian ancaman terhadap keamanan jaringan, DDoS, ya, distributed denial of services, ya, serangan yang menciptakan beban pada jaringan informasi sehingga tidak bisa melayani, ya, tidak bisa memberikan service, hilangnya situational awareness di antara penyelenggara keamanan cyber maupun
operator-operator keamanan cyber. Dan metode maupun instrumen untuk melakukan disrupsi ruang siber ini semakin tersedia di masyarakat luas, sehingga pelaku keamanan, disrupsi dalam keamanan cyber itu paling banyak sebenarnya adalah mereka yang coba-coba, gitu ya, mereka yang coba-coba. Secara akumulatif dalam 1 tahun kita bisa mengalami ratusan juta serangan siber secara nasional, dan sebagian besar di antara adalah mereka yang coba-coba. Sebagian besar pun gagal. Tetapi ketika berhasil, maka keberhasilan itu akan sangat viral, gitu ya, di dalam masyarakat. Secara ekonomi, di sisi lain, masyarakat juga semakin terintegrasi ke ruang cyber sejak adanya Internet of Things. Piranti-piranti yang tadinya tidak terdigitalisasi, dan karena sudah terdigitalisasi maka dia bisa terintegrasi ke ruang cyber. Kehadiran mobile devices yang juga semakin mampu melayani kebutuhan-kebutuhan kebutuhan ekonomi digital, kebutuhan keuangan, layanan kesehatan, bahkan pertanian, ya. Jadi ini semua sektor-sektor yang semakin terintegrasi ke ruang cyber, terdigitalisasi dan terintegrasi ke ruang cyber, dan seiring dengan itu juga menciptakan suatu ruang-ruang bagi kerawanan baru. Kemudian gerakan-gerakan sosial, ya, di dalam masyarakat, ya, baik itu berbentuk hacktivism maupun gerakan-gerakan sosial yang sifatnya luring, begitu ya, di luar jaringan, ya, penyelenggara social protest, ya, influencer masyarakat, gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana sejak revolusi Arab Spring, ya, tahun 2011, dan kemudian revolusi oranye atau Colors Revolution di Ukraina, di Maidan, tahun 2014. Itu semua adalah revolusi-revolusi di dalam masyarakat atau social protest yang sangat bergantung pada ruang cyber. Mereka bisa mengumpulkan protesters dalam jumlah yang besar itu lewat ruang cyber, ya, sehingga itu social protest sangat menggunakan ruang cyber. Kemudian ada cyber offensive operation yang di sisi pemerintah nih, ya, bagaimana cyber offensive operation itu semakin menjadi instrumen dari persaingan geopolitik, kehadiran advanced persistent threats, ya, atau serangan siber yang dilakukan oleh negara, ya, kemungkinan dilakukan oleh negara, itu semakin hadir di kawasan, ya, maupun secara global, dan dengan ragam tujuan, ya, kebanyakan untuk espionage atau pencurian informasi, kemudian tetapi bisa juga untuk menciptakan disrupsi, ya, pada sistem, ya, yang tidak terdeteksi pelakunya siapa, atau kalaupun terdeteksi tidak akan terlihat secara eksplisit asosiasinya dengan negara. Kemudian di sisi lain juga ada digitalisasi pemerintah, ya, di Indonesia yang kemudian mengarah pada kebocoran data maupun pada disrupsi digital lainnya,
yang bersumber pada ketiadaan maintenance atau ketiadaan komitmen untuk menjaga keamanan cyber secara berkesinambungan di sektor pemerintah yang mengalami serangan itu. Dan akhirnya pada sisi swasta kita melihat adanya surveillance capitalism, ya, yaitu komodifikasi dari informasi pribadi, ya, yang dengan senang hati kita upload, ya, kita unggah gitu ya ke media sosial maupun ke akun-akun yang kita gunakan untuk berbelanja gitu ya. Informasi yang kita unggah itu sebenarnya juga bisa saja kita lakukan tanpa kita sengaja gitu ya. Tentu misalnya Anda menggunakan suatu platform berbelanja online, ya, yang kemudian Anda lakukan pencarian-pencarian komoditas tertentu, dan kemudian pencarian Anda itu akan terekam, ya, dan akan digunakan untuk mengiklankan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Anda cari. Itu kan sesuatu yang kita tidak ketahui terjadi gitu ya, adanya algoritma yang bekerja di belakang layar. Tentu ini adalah hasil dari persetujuan kita gitu ya sebenarnya, karena kita sudah mengklik agreement bahwa pencarian komoditas yang kita lakukan di search engine platform tersebut akan direkam, dan datanya akan mereka gunakan. Tapi karena kita tidak melihat secara detail dari persetujuannya, kita ingin segera menggunakan platformnya, ya kita setuju saja gitu ya. Tapi ini berarti suatu komodifikasi dari informasi pribadi, ya. Kenapa komodifikasi? Karena informasi pribadi ini yang kemudian dijadikan data untuk iklan gitu ya. Iklan menghasilkan uang gitu ya, menghasilkan profit, dan kita tidak dapat profit sama sekali gitu ya. Nah, gitu. Jadi proses-proses yang dapat menghasilkan komodifikasi data pribadi itu masih berada di luar kendali users, ya, maupun pemerintah gitu ya. Karena seluruhnya hal ini berada di bawah kendali swasta. Baik, berikutnya kita memiliki suatu visualisasi yang menarik, ya, yang dapat kita gunakan untuk melihat peta dari lanskap ruang siber di Indonesia. Ruang cyber itu terdiri dari 3 lapisan, ya. Pertama lapisan fisik. Pada lapisan fisik itu terdapat satelit, tower BTS, ya, kemudian kabel fiber optik, kemudian server, ya. Ini kita lihat pada bagian ini, ya. Di sini adalah lapisan fisik yang berperan dalam penyimpanan, penyebaran, dan pengolahan informasi. Kemudian pada lapisan software atau lapisan logika, kita melihat adanya proses exchange of data, ya. Software yang terkoneksi dengan perangkat keras dan lapisan sosial. Lapisan logika ini dioperasikan oleh internet service providers, network access points, dan internet exchange, ya. Kita bisa melihat di Indonesia itu ada sekitar 611, ya, internet service providers dengan total traffic 30 terabyte per second,
internasionalnya 24 terabyte per second dan domestiknya 6 terabyte per second, sehingga jaringan cyber di Indonesia lebih berperan dalam mengkoneksikan para penggunanya dengan dunia luar Indonesia ya, daripada sesama Indonesia. Saya kira ke depan kita bisa memperbaiki ketimpangan ini sehingga ruang cyber Indonesia betul-betul untuk perputaran, membantu perputaran ekonomi dalam negeri ya. Kemudian untuk lapisan pengguna itu kita melihat adanya 210 juta ya pengguna internet dan 370 juta perangkat seluler ya, dengan ekonomi digital mencapai 70 million ya, 70 million US dollar atau 1.000 triliun rupiah di tahun 2021. Tahun 2025 diharapkan menjadi 2.000 triliun, 146 juta US dollar. Di dalam lapisan sosial itu juga hadir ada UMKM, startup, unicorn, dekakorn, fintech ya. Ini semua adalah persona-persona siber ya, yang memiliki alamat email, IP address, nama pengguna ya. Ini semua didukung dengan keberadaan instrumen-instrumen legal formal yang masih kurang sebenarnya. Di sini kita bisa melihat adanya undang-undang ITE, kemudian undang-undang Perpres untuk pendirian BSSN, kemudian perlindungan infrastruktur vital, dan juga ya sebenarnya masih ada lagi ya untuk perlindungan informasi pribadi. Kemudian Indonesia sudah memiliki 104 CSIRT ya, Cyber Security Incident Response Team, baik itu yang sifatnya nasional, sektoral maupun organisasional. Kemudian di sini juga ada catatan bahwa seiring dengan terjadinya integrasi digital, maka meningkat pula kerawanan digital. Ya, Indonesia memiliki sejarah sebagai korban serangan ofensif atau operasi ofensif di ruang cyber yang cukup panjang. Sejak dilakukannya demokratisasi di Indonesia, presiden-presiden di Indonesia sudah sering mengalami penyadapan atau wiretapping. Saya kira bukan sesuatu yang luar biasa, karena wiretapping atau penyadapan itu adalah bagian dari upaya suatu negara untuk memastikan arah kebijakan negara lain. Ya, kalau informasi akurat itu sulit diperoleh, dan apabila penyadapan itu bisa dilakukan secara anonim dan tidak terdeteksi, why not gitu ya, kenapa tidak ya. Sehingga berkat informasi yang dibocorkan oleh Edward Snowden tahun 2018 ya kalau nggak salah ya, itu kita ya memiliki informasi-informasi ini gitu ya. Tidak hanya presiden tetapi juga gubernur dan bahkan kabel fiber optik kita sudah beberapa kali disadap oleh negara-negara barat ya, terutama ya, baik itu Australia, Singapura, England ya, Inggris, Amerika Serikat. Sejak sudah di sini, di catatan yang ada di sini, bahkan 15 tahun sudah, selama 15 tahun di wiretap ya, disadap. Kemudian juga ada
bentuk-bentuk kerawanan lain atau ancaman lain yang sudah termanifestasi, yaitu penyadapan yang dilakukan terhadap KPU, terhadap presiden, ya, hacking, ya, terhadap situs-situs web pemerintah, dan pencurian data pribadi. Kemudian selain yang menarget pemerintah, perusahaan dan ya pada umumnya pemerintah dan perusahaan, ya, juga pengguna-pengguna internet di Indonesia, ya, secara pribadi juga mengalami serangan, ya, terhadap platform e-commerce yang mereka gunakan, sementara dengan tidak adanya undang-undang keamanan dan ketahanan siber nasional hingga saat ini, yang tersedia adalah hukum ITE, informasi dan transaksi elektronik, yang menciptakan suatu gelombang, ya, kriminalisasi, ya, terhadap ujaran-ujaran dan ekspresi yang dilakukan oleh suatu pengguna internet, oleh seorang pengguna internet, ya, oleh pengguna yang lain, ya. Jadi terjadi kriminalisasi antar warga maupun oleh kriminalisasi oleh pemerintah terhadap warga negara. Sekarang sudah ada law on personal data protection, ya, ini sudah ada. Walaupun legal definition of cybersecurity itu belum ada. Critical information infrastructure sudah ada. Ya. Pada era kontemporer, ya, berdasarkan laporan monitoring yang dikeluarkan oleh Pusat Operasi Keamanan BSSN tahun 2019, itu ada sekitar 290 juta serangan siber yang bisa diidentifikasi melalui sistem monitoring bernama Mata Garuda, ya. Jumlah serangan terbanyak adalah 137,4 juta percobaan pembocoran data, ya. Kemudian ada di situ terlihat ada 117,9 juta serangan Trojan, kemudian 12,5 juta serangan terhadap port, ya, dan ada 6,4 juta serangan ke name server. Selain melalui sistem monitoring Mata Garuda, BSSN juga menerima laporan aduan siber dengan jumlah total laporan baik sektor pemerintah, infrastruktur kritikal nasional, ekonomi digital, serta masyarakat umum ada 4.224 laporan aduan. Dan 2.831 laporan diantaranya terkait dengan kerentanan. Sehingga kita melihat adanya suatu aktivisme masyarakat, antusiasme untuk melaporkan baik itu serangan maupun kerentanan, yang tentu ini kemudian bergantung pada tindak lanjut dari laporan-laporan tersebut. Di sini kita bisa melihat bagaimana simpulannya juga adalah bahwa Indonesia adalah negara tujuan serangan yang terbanyak, sementara Amerika Serikat adalah negara sumber serangan yang terbanyak, ya. Ini memberikan suatu perspektif, ya, bagaimana tadi yang udah kita bahas di slide sebelumnya, bagaimana ruang cyber atau domain cyber itu digunakan untuk kompetisi geopolitik oleh kekuatan-kekuatan, terutama oleh kekuatan adidaya. Jadi ini menunjukkan bagaimana
manifestasi dari cyber power ya, yang khususnya dari Amerika Serikat itu masih berusaha untuk memanipulasi aktor lain ya, menggunakan ruang cyber untuk memanipulasi aktor lain dan menciptakan pengaruh terhadap mereka maupun terhadap peristiwa-peristiwa dunia ketimbang pengutamaan nilai-nilai ya yang bisa bermanfaat bagi secara universal di ruang cyber. Dari kerugian dari serangan-serangan cyber ini, Indonesia diprediksi menderita kerugian ekonomi dari kejahatan siber sebesar 43 juta US dollar, kejahatan transnasional 582 juta US dollar, kejahatan siber pada infrastruktur sebesar 310 juta US dollar, dan kejahatan tradisional yang mengarah pada kejahatan siber 2.748 juta US dollar, sehingga kerugian ekonomi yang diderita Indonesia itu tidak sedikit dan porsinya cukup besar ya. Persentase dari GDP global ya itu 1,2% ya, 1,20% dari cybercrime ya. Jadi cukup besar dan cukup merugikan ya. Ada sejumlah anggapan yang melihat bahwa serangan-serangan cyber terhadap Indonesia masih memiliki dampak yang belum sistemik. Saya kira itu adalah suatu perspektif yang subjektif sifatnya. Kita masih memerlukan aktor yang cukup berpengaruh sebagai securitizing actor yang bisa membawa semua angka-angka ini menjadi suatu diskursus yang solid bahwa ruang cyber Indonesia tidak baik-baik saja dan membutuhkan suatu konsolidasi kelembagaan dan sumber daya untuk mengangkat martabat Indonesia di ruang siber global. Kerawanan dari ruang cyber nasional Indonesia juga dikontribusikan oleh Linkstra Indonesia yang ditandai dengan suatu aktivitas-aktivitas siber yang cukup kompetitif ya, jika tidak kita katakan ofensif ya terhadap satu sama lain. Ada aktor-aktor siber di Asia Tenggara yang berusaha untuk memiliki keunggulan geopolitik dan suatu keunggulan strategis di antara sesama mereka. Di sini dalam catatan dari salah satu artikel yang saya baca, ada banyak APTs atau Advanced Persistent Threats ya. Advanced Persistent Threats itu berarti suatu upaya secara persisten, secara berkesinambungan dan advance ya, artinya menggunakan suatu teknik dan instrumen yang canggih ya untuk melakukan penetrasi terhadap sistem, untuk melakukan pencurian informasi, dan bisa juga jika diperlukan untuk melakukan disrupsi. Sini ada beberapa nama grup ya, ada Nikon atau Lotus Panda, APT30, kemudian Goblin Panda gitu ya, kemudian juga APT32 ya. China dan Vietnam ini sebagai aktor-aktor yang disebut sebagai employer ya dari kelompok-kelompok hacker yang berusaha untuk mencuri informasi. Di saat yang sama Asia Tenggara juga adalah lanskap pasar untuk investasi teknologi digital yang masih lukratif ya, masih berkembang ya.
teknologi digital memiliki pasar yang baik di Asia Tenggara sebagai suatu pasar yang masih bertumbuh. Di saat yang sama, cyber security awareness masih belum matang betul, ya. Literasi digital juga belum optimal, ya. Literasi digital Indonesia misalnya masih di angka 3,2 atau 3,4 dalam skala 5. Jadi perilaku digital masih belum optimal, ya, untuk keamanan perangkat digital yang digunakan, keamanan operating system, maupun perilaku terhadap informasi digital masih perlu peningkatan literasi. Di saat yang sama, meskipun penetrasi digital cukup tinggi, pengguna internet atau pengguna digital masih cenderung berat ke kelamin laki-laki, gitu ya. Artinya masih ke arah laki-laki daripada perempuan, masih ada ketimpangan itu. Itu hal-hal yang masih memerlukan perbaikan saya akan datang. Dan sekarang kita mulai masuk ke respon kebijakan terhadap ragam kerawanan dan ancaman siber nasional yang tadi kita lihat. Ada beberapa lembaga yang kita lihat di Indonesia mengemban tugas untuk keamanan cyber, termasuk di sini Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian Kepolisian Nasional, ya, atau Polri yang memiliki Cybercrime Unit, ya, suatu direktorat khusus di dalam Bareskrim Polri. Kemudian di Kementerian Pertahanan ada Cyber Operation Center, kemudian di Kementerian Perdagangan, PPATK, BNPT, Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam, termasuk itu adalah kementerian-kementerian yang memiliki unit cyber sebelum dibentuknya BSSN tahun 2017. Dan setelah dibentuknya BSSN, proliferasi, ya, dari lembaga yang bertanggung jawab untuk masalah keamanan siber berlanjut, ya. Pertama, Cyber Security Indonesia diawasi oleh Indonesian Security Incident Response Team on Internet Infrastructure atau IDSIRTI yang dibentuk tahun 2007. Lembaga-lembaga Cyber Security Incident Response Team ini kemudian diperbanyak, dan apabila Anda melihat Renstra BSSN 2020-2024, Anda akan melihat bahwa target Indonesia adalah memiliki setidaknya 130-an sampai 150-an Cyber Security Incident Response Team, baik itu di level nasional, di level maupun di level organisasional atau kelembagaan. Kemudian ada Indonesian Computer Emergency Response Teams atau IDCERT, ada Subdirektorat Cybercrime, Direktorat Tingkat Pidana Ekonomi dan Khusus, Bareskrim Polri. Kemudian TNI di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia pada 2016 juga berinisiatif membentuk Badan Cyber TNI untuk mengamankan aset militer seperti pengamanan rudal atau misil dan pemantauan kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin melalui satelit. Tugas dan fungsi Badan Cyber TNI ini berbeda dari yang dibentuk oleh Polhukam. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi TNI
Satuan Siber TNI itu dipimpin oleh Komandan Satuan Siber TNI atau Dansat Siber TNI, bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Dan sekarang juga sudah mulai berkembang ide untuk memimpin Satuan Siber TNI yang dipimpin langsung oleh seorang Jenderal Bintang 3 ya, sehingga setaraf dengan Kepala Staf ya, setaraf dengan matra tersendiri dalam TNI. Dan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan siber di lingkungan Mabes TNI maupun untuk meningkatkan interoperabilitas antar matra. Kemudian tentu kita tidak lupa dengan adanya BSSN sebagai institusi siber nasional yang berperan dalam menjalin koordinasi dan kerjasama antar institusi dan pemangku kepentingan di bidang siber di Indonesia, meliputi Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga-lembaga lain. BSSN itu juga bertugas melakukan pembinaan terhadap komunitas keamanan siber. Ya, sehingga BSSN misalnya melakukan kegiatan community building dan information sharing yang dihadiri BAIS TNI, Barreskrim Polri, Badan Intelijen Strategis Nasional, Kementerian Pertahanan, BIN, ya, serta komunitas keamanan siber. Dan kemudian Badan Intelijen Negara ya membentuk Deputi Teknologi dan Deputi Siber di tahun 2017. Dan tentu ada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menjalankan pemantauan di ruang siber. Ya, Indonesia selalu memiliki dua macam perspektif ancaman keamanan siber. Ya. Perspektif yang pertama adalah ancaman yang bersifat teknis, ya. Ancaman yang menyerang lapisan jaringan logika secara intrusif dengan tujuan mendapat akses secara ilegal ke dalam sistem ya, yang terdiri dari jaringan, server, database, dan aplikasi pihak sasaran untuk menghancurkan data, untuk mengubah data, untuk mencuri data, maupun untuk menginjeksi atau memasukkan data. Ya, di sini ada beragam teknik serangan siber yang menjadi tantangan yang dipersepsikan oleh BSSN khususnya dan juga komunitas keamanan siber Indonesia. Ya, ada web defacement, ada malware attack, DDoS, phishing email, SQL injection, man in the middle attack, ya, hacker memposisikan diri di antara dalam percakapan dua belah pihak. Kemudian brute force attack, watering hole attack, dan DNS atau domain name server attack. Di sisi lain juga ada persepsi keamanan, persepsi ancaman siber yang lain, yaitu persepsi ancaman siber yang sifatnya ideologis ya atau menyerang lapisan persona pengguna ya melalui lapisan logika ya, dengan menggunakan informasi yang telah direkayasa untuk mempengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini, dan motivasi sehingga merubah cara pikir, sistem kepercayaan, dan perilaku manusia. Kita tentu melihat bahwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan juga terjadi di Amerika Serikat ya, dengan dipengaruhinya pemilu tahun 2016 ya, yang kemudian memunculkan Presiden Donald Trump ya,
bagaimana pemilu itu dipengaruhi oleh Rusia dan lain sebagainya. Ini adalah serangan terhadap lapisan persona, ya, lapisan pengguna lewat software, lewat aplikasi yang memungkinkan dilakukannya atau memungkinkan dilakukannya propaganda, eksploitasi isu-isu yang sensitif yang bisa memprovokasi masyarakat dan pembanjiran ruang informasi dengan informasi yang saling bertentangan, sehingga informasi yang benar itu semakin sulit untuk mengemuka maupun dicari. Ya. Tentu ini kemudian obatnya itu ada di antara pengguna itu sendiri, aktor-aktor media sosial atau aktor-aktor pengelola informasi atau pembuat informasi, pembuat konten yang peduli akan kebenaran itu terus-menerus diperlukan, dan itu datangnya dari masyarakat sendiri. Saya kira pemerintah tidak selalu bisa diandalkan untuk persoalan ini, karena harus jujur, mereka tidak selalu berada pada pihak kebenaran. Ya. Pemerintah tentu akan memilih informasi yang strategis bagi kepentingan mereka. Ya, di Indonesia komunitas intelijen termasuk BSSN di dalamnya juga melakukan peningkatan kemampuan untuk menggunakan ruang siber, termasuk di sini untuk wiretapping. Ya, di sini penyadapan itu memiliki otoritas yang semakin luas di antara lembaga-lembaga penegak hukum, ya, termasuk misalnya metadata dari mobile phone. Metadata itu bukan isi percakapan, tetapi lebih pada lokasi mobile phone misalnya. Kemudian take down approach, ya, untuk ruang chat room yang sulit untuk dipenetrasi, yang terenkripsi. Sebagian besar traffic internet di Indonesia itu sudah terenkripsi, sehingga pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan yang terbatas untuk membuka traffic dari internet di Indonesia, walaupun mereka bisa melihat trafficnya tapi tidak bisa membuka, ya, karena HTTP atau Hypertext Transfer Protocol itu sudah secure, ya, atau HTTPS, ya, itu yang membuat lalu lintas internet itu tidak lagi itu terenkripsi dan tidak bisa dibuka. Pemerintah bisa membuka itu, punya kemampuannya sebenarnya, tetapi sebagai negara demokratik, ya, tentu hal ini membutuhkan suatu persetujuan antar lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun dengan ISP, ya, sehingga dan juga undang-undang yang memayungi hal itu, ya, sehingga ada satu kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat bahwa pemerintah bisa melakukan penyadapan terhadap lalu lintas internet atas nama keamanan nasional, begitu, ya. Kemudian Indonesia juga masih terbatas dalam hal kemampuan enkripsi dan dienkripsi karena kebijakan-kebijakan kripto yang dimiliki oleh negara yang menjual teknologi enkripsi dan deenkripsi tersebut.
Di sini ada beberapa data menarik, misalnya Indonesia and China cooperation conducting wiretapping of Australian citizens, ya. Dan ini mungkin sebagai suatu balancing, ya, Indonesia terhadap Australia, sehingga tidak semena-mena melakukan penyadapan, ya, di Indonesia. Juga bagian dari kampanye keamanan di ruang siber tentunya adalah counter violent extremism atau online counter violent extremism, yang dimaksudkan untuk menetralisir atau memoderasi narasi-narasi ekstremis di ruang siber yang dilakukan oleh operator-operator jihad online, ya. Hal ini tentu memiliki keberhasilan yang terbatas, ya, karena suara-suara yang berlegitimasi untuk mengemukakan gagasan-gagasan yang bisa memoderasi atau menetralisir itu tentu masih terbatas di Indonesia, ya. Biasanya mereka datang dari warga-warga mantan napiter, ya, atau katakanlah misalnya ulama yang memiliki suatu concern terhadap sirkulasi hate speech dan narasi-narasi ekstremis. Jadi dia terdidik secara Islami, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi di ruang daring. Tentu hal ini suatu kelangkaan, ya, di Indonesia, ya. Tetapi terlepas dari sumber daya manusia yang terbatas, itu kampanye untuk moderasi ruang internet itu masih berjalan. Yang menjadi tantangan utama sebenarnya bukan pada pesan moderat itu sendiri atau efektivitasnya, ya. Efektivitasnya selain bergantung pada keberadaan sumber daya manusia juga legitimasi, ya. Jadi asosiasi dari seorang penyuara pesan-pesan moderat itu sangat diperhatikan oleh pembaca atau pendengarnya atau penontonnya atau audiensnya. Apabila asosiasi dengan pemerintah atau lembaga established itu terlihat sangat erat, maka mereka biasanya punya legitimasi yang rendah, gitu, ya. Tapi di sisi lain juga ada hal teknis yang sangat mempengaruhi propaganda ekstrim. Itu biasanya tidak hanya terjadi di ruang siber yang on the surface, begitu, ya, above surface, tapi juga below surface, ya, atau dark web. Dan propaganda ini sulit dinetralisir karena mereka berada di dark web, gitu, ya. Tidak bisa dijangkau. Yang bisa menjangkaunya hanyalah sesama komunitas jihadi yang atau komunitas ekstremis berkekerasan yang sudah diakui, gitu, ya. Kemudian mereka bisa ikut mengakses percakapan, ya. Sementara yang bisa terdeteksi di ruang siber yang terang, begitu, ya, ruang siber yang biasa kita gunakan sehari-hari itu biasanya bahasanya itu sudah disesuaikan, ya. Jadi kelompok-kelompok teroris juga sudah belajar, ya, menggunakan bahasa yang tidak provokatif, menggunakan bahasa yang mudah diterima dan bisa lolos dari deteksi penegak hukum, sehingga komunikasi bisa berjalan, ya. Jadi beberapa kasus yang ditemukan akhir-akhir ini juga menunjukkan bahwa mereka sudah berhasil melakukan propaganda itu bertahun-tahun, ya, tanpa bahasa-bahasa yang provokatif.
Ya, dan tentu BSSN sendiri sudah mengupayakan honeynet sensors ya ini untuk melacak mendeteksi serangan-serangan siber sejak dini tidak hanya di kantor pusat ya, tapi juga di daerah-daerah. Saya kira masih ada kecenderungan di Indonesia yang menunjukkan bagaimana kekuatan domain siber itu masih digunakan untuk kepentingan politik penguasa atau rejim yang sedang berkuasa ketimbang keamanan dari personal atau individu pengguna ya atau ketahanan nasional ruang siber secara umum. Hukum yang memberikan otorisasi untuk melakukan penyadapan maupun hukum yang mengkriminalisasi ujaran-ujaran yang dianggap hoax ya atau misinformasi atau disinformasi atau fake news itu lebih digunakan untuk individu-individu yang menyuarakan kritis ya, menyuarakan suara-suara yang kritis ketimbang ancaman bagi keamanan nasional. Sehingga untuk langkah-langkah ke depan saya kira perlu ada balancing ya antara penggunaan kekuatan politik ya penggunaan ruang siber untuk kekuatan politik yang tentu akan berjalan terus, tidak bisa kita halangi. Konsolidasi politik tentu akan memanfaatkan domain cyber juga gitu ya. Tapi di saat yang sama perlu ada penguatan jaringan internet, penguatan keamanan software di Indonesia sebagai suatu bentuk kebijakan keamanan siber. Kemudian juga perlu ada upaya yang lebih keras untuk melakukan intersepsi terhadap pencurian data, terhadap serangan APT dari negara lain, ketimbang melakukan lebih banyak lagi kriminalisasi ya terhadap pencemaran nama baik, terhadap pelecehan kewibawaan negara gitu ya. Saya kira instrumen-instrumen itu sudah ada dan kita perlu memperkuat kemampuan untuk big data gathering dan analisis dan membangun suatu sistem keamanan siber yang menjamin ketahanan siber nasional maupun keamanan individu-individu penggunanya. Pemetaan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Badan Sandi dan Siber Negara itu juga memperlihatkan multi-alignment yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kekuatan-kekuatan siber dunia, ya, baik itu dari Barat maupun dari non-Barat, ya. Ada Australia, Amerika Serikat, Inggris, China, ya, kemudian Rusia, kemudian baik juga negara Timur Tengah, di sini ada Qatar, gitu ya, UAE, ya. Ini adalah negara-negara yang bisa dikatakan adidaya ya, di dalam ruang siber. Tentu ini menunjukkan bahwa fenomena yang disebut dengan splinternet, ya, yaitu ketika Rusia dan China membangun ruang siber mereka sendiri-sendiri, tidak mengeksklusikan ya ruang siber global, ya, itu tidak mempengaruhi arah kerjasama internasional
Indonesia ya dalam membangun kekuatan siber. Indonesia melakukan multi alignment ya di dalam kerjasama penguatan kapabilitas sibernya. Apabila kita melihat visi misi dari BSSN, kita akan melihat bagaimana aspirasi dari strategi keamanan siber nasional Indonesia itu masih berorientasi akumulasi kapabilitas siber nasional untuk mengantisipasi serangan siber maupun disrupsi terhadap ruang siber nasional. Saya kira ini terutama terlihat pada upaya untuk melindungi ekosistem ekonomi digital ya dan memajukan ya kepentingan nasional keamanan siber Indonesia. Kita belum melihat adanya aspirasi untuk mengedepankan nilai-nilai tertentu di dalam siber global ya. Tentu ruang siber global ini juga memerlukan suatu pengutamaan nilai non koersif atau non agresi ya di ruang siber dan perlindungan ya terhadap infrastruktur vital maupun bantuan ya terhadap negara-negara yang mengalami kegawatan atau kebahayaan emergency siber. Jadi negara-negara yang mengalami kebahayaan atau emergency siber itu perlu ditawarkan ya minimal ya untuk bisa kembali membangun sistem atau jaringannya sehingga bisa beroperasi dan melayani kebutuhan publik, swasta dan pemerintah. Tentu di sini yang kita lihat juga adalah suatu pemetaan fokus area kerja yang sangat luas. Domain cyber adalah domain yang tersendiri, dia membutuhkan sistem hukum nasional yang sendiri yang kita bisa lihat di sini adaptif dan kompatibel ya, sehingga visi Indonesia ya adalah hukum yang adaptif ya, artinya tidak kaku dalam melihat siapa yang siapa yang jahat, siapa yang baik begitu ya. Aktor yang beroperasi di ruang siber itu kebanyakan adalah aktor non negara dan sebisa mungkin mereka perlu berada di dalam radar pemerintah untuk dipetakan ya sebagai aktor yang bisa kooperatif bagi kepentingan strategis nasional atau kontraproduktif bagi kepentingan strategis nasional. Strategi keamanan siber nasional itu terdiri dari beberapa sektor utama, baik itu identifikasi dan deteksi, penanggulangan dan pemulihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, proteksi dan kerjasama internasional. Di bidang identifikasi dan deteksi, saya kira yang menarik di situ yang paling utama adalah perluasan cakupan NSOC atau Network Security Operation Center yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan signal intelligence berkaitan dengan ancaman-ancaman di ruang siber. Network Security Operation Center itu dijalankan oleh pemerintah ya dengan memantau traffic atau lalu lintas cyber. Pemerintah dalam hal ini juga harus bekerja sama dengan internet service provider, dengan kementerian-kementerian yang lain ya, untuk membangun suatu jaringan
pemantauan ya, lalu lintas internet yang komprehensif ya. Kemudian di sini juga ada di identifikasi dan deteksi juga ada pembangunan sistem monitoring, sistem pengendalian informasi, penguatan nasional data center, pembangunan infrastruktur VVDP ya. VVDP itu Voluntary Vulnerability Disclosure Program ya. Jadi itu adalah suatu peraturan yang saat ini dirancang oleh BSSN untuk penyelenggaraan program pengungkapan kerentanan ya, vulnerability disclosure ya, pengungkapan kerentanan secara sukarela ya, sebagai suatu dasar hukum dan panduan penyelenggaraan program untuk memberikan kepastian hukum ya kepada pencari kerentanan yang berpartisipasi di dalam program dan pemangku kepentingan selaku penyelenggara sistem elektronik ya. Jadi sederhananya di sini memberikan kepastian hukum kepada white hacker ya. Jadi hacker-hacker yang dalam perannya dia mengungkap adanya kerentanan dan menginformasikan kepada operator ya. Kemudian ada pembangunan ISAC ya, Information Sharing and Analysis System ya. Ini adalah suatu organisasi di dalam industri tertentu yang mengumpulkan dan membagikan informasi tentang ancaman siber terhadap infrastruktur vital. ISAC itu juga memfasilitasi sharing of data ya, antara sektor publik dan swasta. Kemudian di bidang penanggulangan dan pemulihan kita melihat adanya pembangunan kapasitas nasional, CSIRT ya, pembangunan CSIRT sektor pemerintah, pembentukan CSIRT infrastruktur kritikal nasional ya, infrastruktur informasi kritikal nasional, membangun kemampuan penanganan insiden sektor ekonomi digital, dan pengadaan peralatan lab forensik dan lain sebagainya ya. Kemudian tidak ketinggalan tentunya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber ya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia berbasis untuk pengelolaan keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE ya, pada KL dan departemen. Kemudian pengembangan SDM di bidang keamanan siber dan penyelenggaraan program Born to Defense untuk sumber daya manusia pengelola sektor infrastruktur kritis ya. Kemudian untuk proteksi, sini kita melihat adanya pembangunan dan penyusunan regulasi, ada literasi siber, budaya keamanan siber, standar kriptografi dan lain sebagainya. Dan tentu yang tidak ketinggalan adalah kerjasama regional, bilateral, multilateral di bidang keamanan siber. Dan tadi sudah saya jelaskan di bagian yang sebelumnya. Di sini pada ilustrasi ini, pada visualisasi ini kita juga bisa melihat bahwa persoalan sumber daya manusia itu di dalam persoalan siber Indonesia itu masih sangat sangat mengemuka ya, sangat mengemuka. Sumber daya manusia Indonesia sangat kurang, masih dibutuhkan lebih banyak tenaga untuk keamanan, mengoperasikan keamanan siber. Di sini ada apa yang disebut dengan peta okupasi nasional keamanan siber ya. Peta okupasi keamanan siber ini memetakan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk berbagai profesi ya, berbasis keahlian terkait keamanan siber berdasarkan standar kompetensi, kualifikasi, dan level kompetensi nasional atau KKNI, kualifikasi dan level kompetensi nasional.
operator ya keamanan siber atau arsitek-arsitek keamanan siber itu dibutuhkan baik sebelum serangan terjadi, ketika serangan terjadi maupun sesudah serangan itu terjadi. Ya, jadi kalau Anda melihat peta okupasi nasional keamanan siber Indonesia, Anda akan melihat pemetaan profesi itu. Ya, itulah yang profesi, itulah yang kemudian dibutuhkan lebih banyak lagi supaya Indonesia satu tidak hanya lebih kokoh keamanan siber nasionalnya, tetapi juga punya industri keamanan siber, industri big data analisis ya, yang membuat kita punya data center yang lebih banyak ya, dan juga bisa menjaga keamanan data pribadi warga negara Indonesia yang bersirkulasi di media sosial global. Kemudian untuk teknologi pengamanan itu ada NSOC ya, atau Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, National Security Operation Center NSOC. NSOC itu milik BSSN ya. Itu menyangkut fungsi monitoring seperti yang sudah saya katakan tadi, NSOC sebenarnya mampu untuk memonitor seluruh traffic internet yang ada di Indonesia, tapi sebagian besar traffic itu sudah terenkripsi, ya, maka dibutuhkan suatu wewenang ya, dari BSSN untuk bisa membuka enkripsi atau mende-enkripsi lalu lintas internet di Indonesia untuk keamanan nasional. Saya kira itu nantinya akan menjadi PR dalam undang-undang keamanan dan ketahanan siber yang masih belum ada, masih digodok gitu ya, dan Perpres strategi keamanan siber nasional. Saya kira ini yang paling utama adalah undang-undang keamanan dan ketahanan siber. Ya. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk persoalan yang mengemuka dalam lanskap keamanan siber nasional Indonesia adalah persoalan SDM. Ya, kita bisa lihat di sini masih lebih banyak dibutuhkan ya, auditor security, security analyst, IT security engineer, penetration tester, security architect, chief information office, ya, konsultan security, ya, dan ini semua dibutuhkan baik itu di dalam pemerintah untuk di dalam instansi-instansi penyelenggara layanan publik dan instansi-instansi penyelenggara negara. Ya. Jadi masih dibutuhkan belasan ribu lagi SDM yang dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi keamanan siber di Indonesia. Pada akhirnya sebagai penutup, sumber daya manusia yang lebih banyak, yang lebih berkualitas, kemudian infrastruktur keamanan siber, keamanan data, kemudian juga fondasi hukum yang dibentuk baik itu secara mandiri maupun lewat kerjasama internasional akan semakin dibutuhkan, karena indeks keamanan siber Indonesia masih cukup rendah ya di antara negara-negara G20 maupun ASEAN. Seperti kita bisa lihat di dalam grafik ini, laporan dari National Cybersecurity Index mencatat skor indeks keamanan siber Indonesia 38,96 poin dari 100 di tahun 2022, dan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga terendah
ya di sini ya, ketiga terendah di sini di antara negara-negara G20. Sementara secara global Indonesia menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara. National Cyber Security Index atau NCSI membuat penilaian ini berdasarkan sejumlah indikator seperti aturan hukum negara terkait keamanan cyber, ada atau tidaknya lembaga pemerintah di bidang keamanan cyber, kerjasama pemerintah terkait keamanan cyber, serta bukti-bukti publik seperti situs resmi pemerintah atau program lain yang terkait. Jerman di sini tercatat memiliki keamanan siber terbaik. Keamanan siber negara ini berada di peringkat ke-6 global. Ya. Jadi di G20 dia yang terbaik, tapi di global dia 6. Kemudian sejumlah negara G20 lain yang berada di bawah peringkat Indonesia, Meksiko, Afrika Selatan, ya. Dan di saat yang sama Indonesia berada di peringkat ke-6 Asia Tenggara, ya. Juga berdasarkan National Cyber Security Index. Secara global Indonesia menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara. Nah, dengan data-data ini maka kita bisa melihat bagaimana pekerjaan rumah Indonesia untuk keamanan siber nasional masih banyak, mengingat Indonesia juga merupakan suatu ekonomi digital terbesar potentially di dunia, maka tidak berlebihan jika Indonesia memiliki kepemimpinan yang lebih baik, dimulai dengan fondasi legal formal, fondasi kelembagaan yang lebih baik dalam merespon kebahayaan di ruang siber. Demikian saya cukupkan. Semoga kuliah ini bermanfaat bagi kita.